Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Permatasari, NIM 191910013. Saya merupakan mahasiswa semester 7 program studi pendidikan matematika Uniswa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ibnu Albab SSI MSI untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian fungsi. Fungsi dalam istilah matematika adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau dinamakan domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan yang lain. Dinamakan sebagai kodomain atau variabel terikat yang dapat dinyatakan dengan lambang. Setiap elemen A di dalam A terdapat satu elemen tunggal B di dalam B, sehingga AB elemen F, maka fungsi A sama dengan B. Jika F adalah fungsi A ke B, maka penulisannya F sama dengan A ke B. Di sini ada satu contoh fungsi, yaitu F sama dengan 1U, 2V, 3W. Dari himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3, dan anggota himpunan B, yaitu U, V, dan W. Jadi dapat dikatakan bahwa ini merupakan fungsi dari A ke B. Di sini terdapat contoh fungsi dan bukan fungsi. Untuk contoh fungsi dan bukan fungsinya bisa dilihat di PPT. Di situ terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, gambar A ini disebut dengan fungsi. Karena apa? Karena setiap elemen anggota domain mempunyai tepat satu pasangan di anggota kodomain. Nah, sedangkan gambar B disebut bukan fungsi. Karena apa? Karena ada salah satu anggota domain yang mempunyai dua pasangan di anggota kodomain. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada tiga. Yang pertama yaitu fungsi bersifat injektif, yang kedua fungsi bersifat surjektif, dan yang ketiga fungsi bersifat bijektif. Yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi injektif, di mana fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Dikatakan fungsi injektif apabila setiap elemen anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Nah, fungsi A ke B dikatakan fungsi injektif jika mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, jika anggota kodomain atau B hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain atau A. Yang kedua, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh lebih dari satu. Di sini disajikan tiga gambar, di mana gambar pertama disebut dengan fungsi injektif karena setiap anggota kodomain memiliki tepat satu pasangan di anggota domain. Nah, sedangkan gambar yang kedua disebut dengan fungsi injektif. Setiap anggota domain mempunyai satu tepat pasangan di anggota kodomain. Sedangkan gambar yang ketiga disebut bukan fungsi karena ada satu anggota kodomain yang mempunyai dua pasangan di anggota domain. Yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri-ciri. Yang pertama, anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Yang kedua, tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Pada fungsi surjektif untuk himpunan B atau kodomain harus memiliki pasangan. Di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu disebut dengan fungsi surjektif.
Karena apa? Karena setiap anggota B atau setiap elemen anggota kodomain memiliki pasangan di anggota domain. Nah, sedangkan gambar yang kedua disebut bukan fungsi surjektif. Karena apa? Karena ada satu anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan di anggota domain. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Kebalikan dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, kemudian untuk membedakan ketiga fungsi tersebut bisa dilihat pada gambar. Di situ terdapat 3 gambar, yaitu gambar yang pertama termasuk fungsi injektif karena setiap anggota di himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di anggota himpunan A. Meskipun pada gambar tersebut ada satu anggota himpunan B yaitu 4 yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A, tetap saja disebut dengan fungsi injektif. Kemudian gambar yang kedua yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif yaitu jika anggota B mempunyai 2 atau lebih pasangan di anggota A. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif atau disebut dengan fungsi satu tepat satu pasangan semua. Jadi semua himpunan B mempunyai tepat satu pasangan di himpunan A. Atau lebih memudahkan kalian bisa dilihat dari semua jumlah anggota himpunan A itu sama dengan semua jumlah anggota di himpunan B dan keduanya itu mempunyai tepat satu pasangan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.